warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ziza Al-Fusara. Hari ini aku mau membahas terkait kesehatan media tentunya. Dan karena memang kemarin banyak banget yang request nih ya tentang hipertensi atau darah tinggi. Jadi hari ini aku akan membahas tentang hipertensi. Oke? Jadi tunggu, nanti aku akan lebih menjelaskan detailnya seperti apa itu. Ditunggu, cus. Nah, jadi aku mau menjelaskan apa sih itu hipertensi, penyebabnya apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Tentunya sangat berbahaya atau tidak. Nah, langsung aja cus, ditunggu. Apa sih hipertensi? Mari kita simak. Jadi, tekanan darah tinggi atau hipertensi disebut penyakit silent killer. Hipertensi dapat terjadi selama bertahun-tahun tanpa disadari oleh penderitanya. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, seperti serangan jantung dan stroke. Dan next, untuk klasifikasi hipertensi. Untuk klasifikasi hipertensi itu ada beberapa macam. Jadi satu, ada hipertensi optimal. Jadi kisaran dari 120 per 70 mm air raksa atau mmHg. Jadi itu optimalnya itu kisaran seperti itu tekanan darahnya. Dan untuk normalnya itu biasanya kisaran 120 sampai 130 per 80 sampai 85 mmHg. Nah, untuk selanjutnya itu ada normal tapi tinggi, itu di kisaran 130 sampai 140 per 85 sampai 90 mmHg. Dan selanjutnya hipertensi derajat 1 itu kisarannya dari 140 sampai 160 per 90 sampai 100 mmHg. Dan hipertensi derajat 2 itu kisarannya berada di 160 sampai 180 per 100 sampai 110. Nah, ada juga yang terakhir nih, yang paling sangat berbahaya, itu hipertensi derajat 3. Itu kisarannya 180 per 110 lebih. Jadi atas itu wajib kalian harus kontrol ataupun ke rumah sakit langsung. Begitu. Oke, dan next kita jelaskan lagi. Penyebab dari hipertensi itu digolongkan ada dua macam. Jadi yang satu itu hipertensi primer, kedua hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer itu tidak diketahui jelas penyebabnya dan tidak bisa disembuhkan, tetapi masih bisa dikontrol. Nah, yang kedua itu hipertensi sekunder, itu disebabkan karena kondisi medis tertentu seperti mengalami kehamilan, itu resiko mengalami hipertensi. Dan yang kedua, kelainan pada ginjal dan mengonsumsi obat tertentu yang menimbulkan peningkatan tekanan darah begitu. Nah, untuk faktor yang meningkatkan resiko hipertensi sendiri itu ada ras yang memiliki kulit hitam itu lebih resiko mengalami hipertensi daripada yang memiliki kulit warna putih. Dan yang kedua itu ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin sendiri itu yang lebih dominan mengalami hipertensi itu yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, next yang ketiga itu ada riwayat keluarga atau genetik. Jadi yang memiliki keluarga otomatis turun-temurunnya nanti akan mengalami penyakit dan di hipertensi begitu. Dan selanjutnya next yang keempat itu ada obesitas. Jadi yang memiliki kegemukan atau berat badan yang sangat tinggi itu resiko mengalami hipertensi.
Nah, next itu ada konsumsi garam yang berlebihan. Jadi hipertensi itu berasal dari yang mereka suka konsumsi garam yang sangat berlebihan begitu. Dan next yang keenam itu orang yang kurang berolahraga. Jadi tubuhnya itu kurang olahraga. Nah, itu jadinya itu keringat dari tubuh itu tidak keluar. Nah, keringat itu apa? Mengandung ion-ion yang mengandung garam. Jadi itu kalau kita tidak berolahraga pastinya resiko terkena hipertensi. Nah, next yang ketujuh ada yang mereka yang mengonsumsi rokok ataupun alkohol. Jadi mereka yang perokok itu pasti mengalami hipertensi. Nah, begitu untuk penyebabnya. Nah, selanjutnya gejala yang dialami mereka yang mengalami penyakit hipertensi itu ada pusing, mudah marah, telinga mendenging, mimisan, sukar tidur, sesak nafas, rasa berat pada tengkuk, mudah lelah, dan mata berkunang-kunang. Dan jadi bagi mereka yang belum terkena hipertensi, wajib melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, mengurangi asupan garam, mengurangi stres, mempertahankan BB ideal, berhenti merokok, dan periksa tekanan darah secara rutin. Jadi pola hidup sehat itu perlu sekali dalam mengatasi pencegahan hipertensi yang memang mereka memiliki keturunan hipertensi. Nah, untuk pencegahan dan pengendalian hipertensi bagi mereka yang sudah terkena penyakit hipertensi, itu pengobatan hipertensi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas sebagai penanganan awal dan kontrol. Pengobatan hipertensi bagi mereka yang sudah terkena hipertensi itu pengobatan jangka panjang, bahkan seumur hidup. Nah, bagi mereka harus minum obat secara teratur seperti yang dianjurkan oleh dokter, meskipun tak ada gejala yang diketahui. Jadi wajib minum obat dengan dosis yang sudah diterapkan oleh dokter, dan wajib harus kontrol rutin ke dokter ataupun tenaga medis terdekat untuk mengetahui perkembangan tekanan darahnya, oke? Dan terima kasih untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pola hidup sehat selalu kita jaga. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.